Bapa kami yang ada di surga, kembali dengan sukacita siang hari ini kami mau membaca Alkitab. Tuhan berikan kami selalu kekuatan kesehatan setiap hari supaya kami dapat bertahan di dalam melalui badai cobaan hidup atau masalah-masalah hidup yang kami lalui setiap hari. Karena tanpa masalah juga kami tidak berarti apa-apa. Karena di dalam segala persoalan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Karena Tuhan selalu ada di dalam setiap masalah kami, yang memberikan kami jalan dan juga membukakan pintu-pintu berkat dan juga kekuatan kesabaran dan juga perlindungan. Terima kasih Bapa di surga, terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti memahami setiap apa yang kami dengar dan baca di dalam pembacaan Alkitab hari ini. Di dalam nama Yesus kami sambut dengan sukacita. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari Ulangan 28 ayat 47 hingga dengan ayat yang ke-68 dengan perikop peperangan dan pembuangan yang akan dialami yang berbunyi demikian. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan, akan segala-galanya engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau, yang akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi seperti Raja Wali yang datang menyambar, suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu, sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air, anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu sampai engkau dibinasakannya. Engkau akan ditekankannya di segala tempatmu sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang engkau percayai itu di seluruh negerimu, bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya, atau terhadap istrinya sendiri, atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu yang tidak pernah mencoba menginjakkan telapak kakinya di tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, karena uri yang keluar dari kandungannya, ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan sulit dan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak. Demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu. Dan kamu akan dicabut dari tanah ke mana engkau pergi untuk mendudukinya.
Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, "Ah, kalau malam sekarang." Dan pada waktu malam engkau akan berkata, "Ah, kalau pagi sekarang." Karena kejut memenuhi hatimu dan karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal melalui jalan yang kukatakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Jadi kita mengerti bagaimana Tuhan bekerja untuk bangsa ini yang tegar tengkuk keras hati itu. Mengapa Tuhan mengirimkan lawan-lawan untuk menghajar mereka? Karena mereka sudah menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan dari zaman perjanjian prasejarah bahkan sampai sekarang. Mengapa bangsa Israel itu selalu diserang? Karena mereka itu pasti ada banyak bersalah sama Tuhan. Mereka tidak mau bersatu ataupun menyembah Elohim yang benar. Ada kemungkinan saya dengar-dengar penyembah-penyembah setan itu juga berasal dari mereka kok. Saya banyak dapat mengerti, memahami tentang Yahudi Farisi dan Saduki itu, di mana mereka memakai kuasa setan atau kuasa iblis sebagai penyembahan mereka dan memakai darah saudara. Saya sudah banyak mendapatkan itu dari buku-buku yang saya baca, dari YouTube, dari semua pengetahuan. Jadi itulah yang membuat Tuhan menghajar mereka sampai habis. Kemungkinan kalau mereka belum bertobat dan masih saja mempunyai kasta tertinggi di dalam penyembahan kepada setan, kepada ya di luar daripada Tuhan Allah Israel yang adalah Allah yang mula-mula yang menyelamatkan mereka. Apalagi mereka sudah menghujat Yesus ya. Dalam penyembahan setan satanik itu mereka tingkat Yahudi itu yang pertama saudara-saudara. Jadi kita semua dengan adanya pengetahuan dari YouTube ataupun dari media-media sosial kita dapat mengetahui kasta Yahudi yang tertinggi di dalam penyembahan setan itu saudara. Kemungkinan yang saya pikir dari semua itu adalah penyimpangan mereka, sehingga segala hal terjadi diizinkan Tuhan untuk menyerang mereka habis-habisan. Tetapi berbahagialah Yahudi yang sudah percaya kepada Allah yang mula-mula menyelamatkan mereka keluar dari tanah Mesir, yang mengacungkan tangannya untuk membawa mereka, dan juru selamat yang telah menyelamatkan mereka. Mereka aja yang masih tegar tengkuk. Padahal Tuhan Yesus itu sangat mengasihi mereka. Dan juga mereka masih tegar tengkuk. Tapi ada banyak juga orang Israel yang sudah percaya kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, di mana mereka dapat menjadi percaya dan diselamatkan. Saya banyak melihat juga banyak juga orang Israel yang sudah percaya kepada Mesias itu bukan Mesias palsu saudara. Jadi kalau sudah sampai penginjilan ke seluruh dunia ini dan banyak orang yang masih belum percaya, itu pilihan. Kita tidak akan pernah memaksa seseorang untuk percaya kepada Kristus Yesus untuk menerima keselamatan. Tetapi kalau orang belum benar-benar mengenal Kristus Yesus, itu lebih bagus daripada orang yang mengenal tetapi menyangkal, menghujat, menghina, mencaci. Karena media sosial sekarang sudah banyak mengabarkan tentang kabar baik, tetapi banyak orang yang masih tegar tengkuk seperti penyembah setan, Yahudi Farisi dan Saduki, di luar dari orang-orang yang percaya Kristus, yang tahu Yesus tetapi menyangkal. Iblis saja ngaku kalau Yesus itu anak Allah atau Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan, adalah firman Allah itu sendiri yang turun ke dunia.
Jadi jika orang-orang masih saja tidak percaya kepada hal ini, itu adalah bagian mereka. Mereka sudah mendapatkan bagian mereka di dalam kebinasaan yang kekal, karena Tuhan sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu Yesus sudah katakan dan tegaskan berkali-kali kepada orang-orang yang menanyakan tentang siapa dia sesungguhnya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Berbahagialah kita yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus, yang tetap berpegang teguh kepada iman dan percaya kita. Berbahagialah setiap orang mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Berbahagialah orang yang tidak menghujat apapun itu yang dilakukan manusia sedang saat ini. Kita semua tahu siapa di antara kita di dunia ini. Orang-orang yang benar-benar mengerti, memahami tentang Kristus Yesus, tentang juru selamat dunia, tentang penyembahan-penyembahan setan, dan juga kepada hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan mengerti, memahami kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah Engkau juga tetap menjamah bangsa Yahudi. Kami tahu ada satu suku yang hilang dari 12 suku itu Tuhan, yaitu suku Dan. Kami hanya bertanya kepadamu, apakah mereka itu yang telah menyimpang dari ajaran ini, yang telah keluar dari iman mereka, sehingga mereka menjadi penyebar kegelapan ke seluruh dunia ini, sehingga dunia semakin menjadi gelap dan penuh dengan mamon, penyembahan berhala, penyembahan kepada batu, kepada patung, dan juga setan-setan lainnya. Kami mohon perlindungan-Mu ya Bapa, supaya kami anak-anak-Mu di dalam Kristus Yesus dimeteraikan, dikuatkan, dijaga, dilindungi dari semua kekuatan jahat dunia ini yang tidak terlihat, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Karena antikristus ada di mana-mana Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu, lindungi kami dari segala macam mara bahaya ini, dari kekuatan-kekuatan sihir atau jahat ataupun itu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetaplah kami selalu dijaga, dilindungi dengan kuasa nama Yesus dan darah Yesus Kristus yang telah tercurah bagi pengampunan dosa kami. Terpujilah Engkau untuk selamanya Bapa. Haleluya. Roh Kudus-Mu akan selalu hadir di tengah-tengah dunia ini dan akan selalu mengingatkan kami bahwa kami pernah berjumpa, melihat, dan mengalami sendiri pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus. Biarlah terang-Mu selalu menyinari hati dan jiwa kami dan seluruh umat manusia. Semuanya Kau curahkan Roh-Mu agar tidak ada yang tersesat dan semuanya mendapat berkat kasih karunia-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Amin.